Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita enggak usah pakai mic ya. Bisa masih dengar ya semuanya. Malam hari ini kita belajar Kifayatul Akhyar di pembukaan. Ya, masih baru kita mulai baru malam. Pertama ya, kita membuka Kifayatul Akhyar dan nanti kita lanjutkan dengan mabadi awaliyah. Ada yang bisa ngitung tadi berapa kali? Ya, biasanya 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa dawama nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kifayatul Akhyar ini dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Hisni. Beliau ya seorang yang hati-hati dalam berbicara, ya, seorang yang pemberani. Al-Hisni, beliau dilahirkan di Al-Hisni, Damaskus ya saat ini. Di awalnya itu ada hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bihi dengannya, ya, khairan kebaikan. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dengan sebuah kebaikan, yufaqihu fid din. Misalnya dia diberikan kepahaman dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, allazi yang khalaqal mawjudati, telah menciptakan segala yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala yang ada min zulmatil adami, dari kegelapan ketiadaan, binuril ijadi, dengan cahaya penciptaan, dengan cahaya kejadian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, segala sesuatu
yang ada dari ketiadaan, dari kegelapan, ya, dari kegelapan ketiadaan menjadi cahaya penciptaan. Allah yang maha menciptakan. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi, dan menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dhamirnya kemana? Al-mawjudat. Allah menjadikan segala yang ada dalilan, sebagai dalil, sebagai alasan, sebagai hujjah ala wahdaniyatihi, atas keesaannya Allah. Ini sebagai dalil ya atas Allah Subhanahu wa taala itu ya esa, tunggal. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Lidzawil basairi ila yaumil ma'adi. Lidzawil basairi, bagi orang yang memiliki akal atau mata hati, ya. Ila yaumil ma'adi, sampai hari kiamat. Anak-anakku semuanya, ini perlu ditingkatkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Ya, apapun Allah sudah atur semuanya. Ini sebagai dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki mata hati sampai hari kiamat. Wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi, wa syara'a, dan Allah mensyariatkan syar'an, ya, sebuah syariat atau akan syariat, ikhtarahu li nafsihi, Allah memilih akan syariat itu untuk dirinya, ya. Wa anzala bihi di situ ada kitabahu atau kitabun? Ada yang bilang kitabahu, kitabnya ya? Yang tulisannya kitabahu mana? Angkat tangan. Nah, kalau Abi di sini tulisannya wa anzala bihi kitabun. Berarti dibaca apa? Wa unzila bihi kitabun. Nah, yang tidak ada hak dhamirnya, kita dijadikan aja itu fi'il madhi itu menjadi majhul. Wa unzila bihi kitabun, dan diturunkan dengannya, dengan apa? Hak kembali ke mana? Dhamir, syariat, syar'an itu. Dan diturunkan dengan syariat itu, syar'an itu, kitabun, hukum itu dengan diturunkan dengan syariat itu akan kitab, yaitu Al-Qur'an. Ayo, seolah-olah dia bilang di sini wa anzalallahu bihi kitaban. Nah, di sini ada fa'ilnya yang dibuang. Itu nanti kitabun menjadi naibul fa'il. Tapi yang punya kitab adalah hak dhamir di situ. Wa anzala bihi kitabahu. Dan Allah menurunkan dengan syar'an tadi itu akan kitabnya. Wa arsala bihi sayyidal ibadi. Wa arsala, dan telah mengutus oleh Allah bihi, dengan syar'an itu, sayyidal ibadi, akan penghulu seluruh hamba.
akan penghulu seluruh hamba, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Allah menciptakan segala yang ada dari kegelapan yang tidak ada menjadi apa? Menjadi penciptaan sebagai dalil wahdaniyatnya Allah bagi orang yang memiliki mata hati sampai hari kiamat. Lalu setelah dunia segala yang ada ini Allah apa? Mensyariatkan, membuatkan aturan, itu syariat. Ya, membuatkan jalan. Yang Allah pilih untuk dirinya, dan Allah turunkan kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan Allah utus dengan syar'an tadi itu apa? Penghulu seluruh hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, ya, bukan sabda Rasulullah. Nah, ini ada yang aliran yang mengatakan Al-Quran itu adalah sabda Rasul. Al-Quran itu apa? Kitabullah al-munazzalu, kitab Allah yang diturunkan ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantara malaikat Jibril. Biwasitati Jibril alaihi salam, terus apa? Al-muta'abbadu bitilawati, akan dianggap ibadah, diberikan pahala kalau membacanya, membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah, apa dia bilang? Dalam qala Rasulullah fil Quran. Yang benar adalah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia itu, namanya Baitul Izzah, 30 juz. Nanti sesuai dengan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun. Kejadian ini turun. Enggak langsung ke Nabi Muhammad 30 juz, tapi berangsur-angsur. Al-Quran itu adalah firman Allah. Fa'awdaha lana mahjatahu, atau mahajjatahu bisa dibaca. Fa'awdaha, dan menjelaskan. Siapa yang menjelaskan di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lana, bagi kita, mahajjatahu atau mahjatahu, yaitu jalan. Ya. Jalannya. Jadi ada sabda lagi, ya. Waqala, siapa? Waqala ay sayyidul ibad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabilur rasyad. Hadhihi sabilur rasyad, ini adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita, ya, Rasulullah menjelaskan kepada kita, ya, akan jalan, ya, akan jalannya. Dan Rasulullah mengatakan ini adalah jalan yang lurus. Sallallahu alaihi. Semoga Allah berikan salawat, berikan rahmatnya alaihi, atas baginda Rasul, wa ala alihi
wasallama dan keselamatan, wa ala alihi dan atas keluarganya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan selalu kita doakan juga ali Muhammad, keluarganya Muhammad. Wa ala alihi, keselamatan dan kesejahteraan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa atsba'ihi dan pengikut-pengikutnya. Pengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatan zakiyatan, dan kesejahteraan yang bersih, bila nafadin, ya, tanpa terputus. Wa ba'du, adapun sesudahnya. Wa ba'da apa? Ba'da basmalah, ba'da alhamdalah, ba'da salawat, fa innal anfusa zakiyata, maka sesungguhnya al-anfusa, jiwa-jiwa, az-zakiyata yang bersih, at-talibata yang menuntut, limaratibil aliyati bagi kedudukan yang tinggi, fa innal anfusa zakiyata, sesungguhnya jiwa-jiwa yang bersih, at-talibata yang menuntut, limaratibil aliyati bagi kedudukan yang tinggi, lam tazal, senantiasa tad'abu, berusaha, fi tahsilil ulumi syar'iyyati, fi tahsili pada mendapatkan, pada menghasilkan, bisa, al-ulumi segala ilmu asy-syar'iyyah, seluruh ilmu syariat. Wa min jumlatiha, dan dari keseluruhannya, dan dari atau di antara ilmu syariat itu apa? Ma'rifatul furu'il fiqhiyyati, dan dari antara kembali pada ilmu ulum syariah, dan di antara ilmu-ilmu syariat itu adalah ma'rifatul furu'il fiqhiyyati, mengetahui al-furu'i, cabang-cabang, al-fiqhiyyati, cabang-cabang fikih. Li'anna biha, karena sesungguhnya biha dengannya, dengan apa? Al-ulum asy-syar'iyyah, tandafi'ul wasawisus syaitaniyah, karena sesungguhnya ilmu syariat itu tandafi'u, menolak, al wasawisu, bisikan-bisikan asy-syaitaniyatu, tandafi'ul wasawisus syaitaniyatu, karena sesungguhnya dengan ilmu syariat itu bisa menolak apa? Bisikan-bisikan syaitan. Wasawis.
Dalam surah Nas apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang membisikkan dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Jadi ada aja yang membisikkan, bukan dari jin saja. Godaan itu bisa dari manusia. Nah, jiwa-jiwa yang bersih, yang menuntut kedudukan yang tinggi, senantiasa akan apa? Berusaha untuk meraih, memperdalam ilmu syariat. Bagaimana caranya? Dia harus menuntut ilmu, dia harus mondok seperti kalian yang malam hari ini yang khusus ini. Berapa yang khusus? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini yang harus khusus mengaji pada malam Jumat, khusus untuk pemahaman fikih. Ya, setelah belajar yang lain, Fathul Qorib, ya, Ibnu Wadih itu. Nah, ini lanjutannya. Ini juga Matan Abu Syuja, ya. Ya, ini syarahnya. Ya. Matan Takrib ini ya, yang dikarang oleh Ibnu Syuja. Abu Syuja. Matan Takrib yang dikarang oleh Abu Syuja. Fayatul Akhyar ini yang mengarang adalah Taqiyuddin Al-Hisni. Jiwa-jiwa yang bersih, yang menuntut kedudukan yang tinggi, dia senantiasa berusaha mendapatkan ilmu syariat, dan salah satu atau di antara ilmu syariat itu adalah mengenal cabang-cabang dalam fikih. Karena kalau dia sudah mengenal, mengetahui, ma'rifat itu mengetahui, mengenal itu mengetahui. Kalau orang sudah mengetahui cabang-cabang dalam ilmu fikih, dia akan tertolak dari godaan syaitan. Sulit dia akan diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmu fikih. Dia sudah tahu ilmu syariat. Tidak bisa dia diganggu oleh syaitan. Yang meragukan itu tidak ada. Kalau di dalam pembahasan fikih jelas mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana sunnah, mana wajib, mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak membatalkan sholat, mana yang makruh. Jelas. Kenapa? Dia mengetahui ma'rifatul furu'il fiqhiyah. Dia mengetahui cabang-cabang dari ilmu fikih. Sulit dia akan diganggu. Malah yang cepat diganggu itu yang tidak mengetahui hukum-hukum. Ini batal apa enggak? Diganggu, cepat diganggu. Ini boleh apa enggak? Selalu dalam hatinya itu ragu. Kenapa? Dia tidak mengenal furu-furu di dalam fikih, cabang-cabang hukum-hukum di dalam fikih. Kayak kitab ini kan ya, ada bab, ada apa? Ada bab, ada furu', ada far'un, ada nau'. Ya. Ada pembahasan item-item yang terkait dengan ibadah. Terus apa lagi? Yang kedua, munakahat, hukum-hukum pernikahan. Terus muamalah, jual beli. Terus jinayah, pidana. Pembahasannya banyak di situ nanti. Ya, tentang tolak. Munakahat itu nanti pembahasan tentang nikah, tolak. Ada bain sugro, ada bain kubro.
Apa itu bain sugro, bain kubro, itu panjang, nanti akan masuk ke situ. Kita ini masih muqaddimah, ya, hanya anunya aja, pendahuluannya dulu. Wa tasihhul muamalatu wal ibadatul mardiyatu, dan sahnya muamalah, ya, jual beli, wal ibadatu, dan ibadah-ibadah al mardiyatu yang diridhoi oleh Allah. Dengan kita mengetahui furu' di dalam fikih, itu yang akan menjadikan sah nanti transaksi dalam jual beli dan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ya. Ada wudu, ya. Ada pembahasan tentang haid, ada pembahasan tentang sholat. Paham toh? Wa nahika bil fiqhi syarafan, qaulu sayyidis sabiqin wal lahiqin sallallahu alaihi wasallam. Cukup, wa nahika, cukup bagimu, naha yanha, dia bertemu dengan kaf, ya, khitab. Wa nahika, cukup bagimu, cukup untukmu, bil fikhi, dengan ilmu fikih itu adalah sebagai apa? Syarafan, sebagai sebuah kemuliaan. Qaulu sayyidis sabiqina wal lahiqina, ucapan penghulu as-sabiqina terdahulu, wal lahiqina dan yang terakhir. Beliau adalah penghulu para terdahulu dan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, apa kata qaulu sayyidis sabiqin wal lahiqin? Qaulu sayyidis sabiqin wal lahiqin, ucapan penghulu orang-orang terdahulu dan orang yang belakangan. Sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Rasul? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillah, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, bihi, dengan orang itu. May yuridillahu bihi, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, bihi, bihi man, khairan, dengan sebuah kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya diberikan kepahaman dalam agama. Kalau Allah ingin memberikan sebuah kebaikan, niscaya orang itu apa? Niscaya yufaqihu fid din, niscaya difahamkan oleh Allah akan dia dalam urusan agama. Makanya orang akan diberikan kebaikan. Khair itu adalah asalnya akhyar, isim tabdil. Sebuah kebaikan akan diberikan sebuah kebaikan oleh Allah karena dia paham dalam agama. Kalian nyantri supaya paham agama. Awas, ajak kakaknya ke rumah. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh
Diriwayatkan hadis ini oleh Asy-Syaikhan. Siapa Asy-Syaikhan? Bukhari dan Muslim. Kalau nanti ketemu dengan Syaikhan gitu, rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan dia oleh dua syekh, maksudnya Bukhari dan Muslim. Min riwayati Muawiyah, dari riwayat Muawiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhai daripadanya, daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ubidallahu subhanahu bi syai'in afdala. Ada yang bilang afdala atau afdal di situ? Afdala. Afdolan. Di sini tulisannya afdol. Afdola min fiqhin fid dini. Tiadalah ubidallahu, disembahkan Allah Subhanahu wa taala, subhanahu maha suci. Tiadalah disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, bisyai ini, afdala min fiqhin fid dini, yang lebih afdal min fiqhin, dari pemahaman fid dini, dari pada agama. Tiadalah disembah Allah Subhanahu wa taala, tiadalah disembah akan Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan sesuatu yang lebih afdal daripada apa? Daripada paham dalam agama. Maksudnya apa? Allah itu ya disembah itu ya Allah disembah ya, oleh semua makhluk. Manusia wajib bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih afdal adalah yang menyembah itu siapa? Min fiqhin fid din. Dia paham ya, dari orang yang paham, dari min fiqhin, dari kepahaman pada agama. Artinya orang itu paham dalam urusan agama, itu lebih afdal. Jadi Allah itu disembah ya oleh makhluk. Allah itu disembah oleh makhluk. Yang sangat afdal adalah siapa? Orang-orang yang paham di dalam urusan agama. Kenapa? Ya sudah saya sampaikan tadi. Dia paham hukum-hukum di dalam ibadah. Mana yang membatalkan, mana yang tidak. Mana yang sudah masuk waktu, mana yang tidak. Ya. Mana rukun, mana fard, mana syarat, mana yang makruh. Makanya ma'ubidallahu subhanahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Tiadalah disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu lebih afdal daripada paham dalam agama. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan hadis ini oleh Tirmizi fi jami'ihi, pada kitabnya. Wa an Yahya bin Abi Katsir fi qoulihi ta'ala, dan dari Yahya ibnu Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir fi qoulihi, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Fi qoulihi, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Wasbir, dan sabarlah, nafsaka, diri kalian,
ma'alladzina yad'una rabbahum. Wasbir nafsaka, dan sabarlah nafsaka, diri kalian, ma'alladzina, bersama orang-orang, yad'una rabbahum, mereka menyeru Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan sore, yuriduna wajhahu, mereka menginginkan wajhahu, wajahnya Allah, dirinya Allah. Qala majalisul dzikri, yang dimaksud di hadis ayat Quran ini adalah, di ayat Quran ini adalah majalisul zikri, majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Majelis ilmu. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha adalah majalisul zikri, majelis zikir, majelis ilmu. Ya. Mereka menyeru Tuhan mereka pagi sore, yang menginginkan zatnya Allah, wajah, dirinya Allah, zatnya Allah. Qala Athaun, berkata oleh Imam Al-Atha fi qawlihi, pada ucapannya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biryadil jannati, apabila marartum, kalian lewat, kalian semua lewat, idza marartum, apabila kalian semua berlalu, biryadil jannati, dengan taman-tamannya surga, farta'u, maka apa arti farta'u? Bersenang-senanglah atau berhentilah. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apakah kebun-kebun surga itu? Qala hilaqul dzikri, yaitu halaqah zikir. Halaqah zikir. Ada yang juga mengatakan halaqah tempat kita menyebut la ilaha illallah. Ada yang mengatakan az-zikir itu adalah ilmu. Az-zikir itu adalah ilmu. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah oleh kalian ahla dzikri, kepada ahli zikir. Nah, di sini ahla dzikri di sini adalah ahlal ilmi, yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun, itu firman Allah. Jika kalian semua tidak mengetahui. Semuanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat marasannya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan kita bertanya kepada yang zikir dalam ucapan qaul la ilaha illallah, tapi ahla dzikri di sini adalah ahlul ilm dalam tafsirnya. Nah, kita kalau lewat di taman surga itu bersenang-senanglah. Kok ada taman-taman surga? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Berhentilah kalau ada taman-taman surga itu, bersenang-senanglah. Ternyata Rasulullah menjawab, adalah taman surga itu adalah hilaqul dzikri. Apa itu hilaqul dzikri? Halaqah, pertemuan, tempat pertemuan ilmu. Majelis ilmu. Qala Athaun, berkata oleh Imam Al-Atha,
Al-dzikru huwa, yang disebut oleh al-dzikru di sini adalah majalisul halali, majelis-majelis halal, tempat-tempat duduk. Majelis itu tempat duduk, majelisun, ya, isi makan ya. Hmm. Tempat-tempat duduk yang membahas tentang halal. Imam Al-Atha mengatakan majelis zikir adalah majalisul halali wal harami, dan majelis yang membahas tentang haram. Itulah yang disebut dengan apa? Riyadhul Jannah, taman-taman surga. Jadi orang yang sedang ngaji membahas tentang halal dan haram, sesungguhnya dia sedang berada di taman-taman surga. Farta'u, berhentilah ngaji, naik, ikut bahas tentang halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana engkau membeli? Kaifa tabi'u, bagaimana kamu menjual? Bagaimana cara kita membeli yang benar? Bagaimana cara menjual yang benar supaya tidak berdosa? Jual beli, ya. Ada nggak boleh bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu yang ada menipu. Apa dalam Al-Qur'an itu apa? Alladzina idza qalu, wa idza qalu al-nas wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau membeli itu ingin banyak-banyak ngambil barang orang. Kalau menjual dikurangi. Ya, itu ya. Supaya jual belinya, akadnya benar, supaya menghindari riba. Kaifa tashtari, kaifa tabi'u, wa tusalli, dan bagaimana cara kamu sholat, wa tasumu, bagaimana kamu caranya haji, mana rukun haji, ya. Mana yang membatalkan, ya, membatalkan ibadah haji, ya, pahalanya. Mana yang harus membayar dam, apa itu haji qiran, apa itu haji ifrad, apa itu haji tamattu. Jam berapa harus berada di Arafah, ke Mina, Jamarah, pembahasan tentang Jamarah. Apa itu tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Nah, itu dibahas tentang di situ. Wa tankihu, bagaimana caranya menikah. Di nikah itu bagaimana, wa tankihu, bagaimana cara kamu menikah. Ada khitbah, lamaran, cara melamar yang benar seperti apa, orang sedang melamar. Ya, apa namanya kalau melamar itu dalam agama Islam? Khitbah, melamar. Khitbah itu seseorang melamar, pujaan hatinya. Dia melamar pujaan hatinya. Sebelum melamar itu kirim dulu wanita yang engkau percaya, bagaimana kehidupannya, ada enggak cacat-cacatnya dalam tubuhnya. Nanti sesama perempuan, jangan laki-laki yang dikirim, perempuan yang dikirim. Bau enggak? Sampai begitu, ketek, keleleknya kalau bahasanya. Sampai seperti itu. Saya memang S1 dulu khitbah dalam perspektif Islam. Itu skripsi saya. S2 kemarin terkait dengan isu ke dalam perspektif Islam dan tradisi.
Ini rencana kita mau ngambil hukum juga terkait dengan hukum pernikahan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk masuk S3-nya. Bagaimana cara khitbah sebelum melamar itu? Jangan tiba-tiba kamu seret anak orang. Khitbah itu diawali dengan khutbah nikah dulu. Ya, terjadilah pembicaraan. Gitu ya. Nanti ada pembahasan khusus. Wa tutalliqu, dan cara dan pembahasan tentang apa? Kaifa tutalliqu, kalau bagaimana cara kamu menceraikan istri. Jangan tiba-tiba menceraikan istri itu sekaligus 3 gitu. Kan ada prosesnya, nasihati dulu, pisah ranjang, udah pisah, itu yang lebih baik. Jangan 3, 1, supaya bisa rujuk, dia bisa merubah dirinya. Jangan talak 3, karena di jumhur ulama mengatakan talak 3 itu jatuh 3. Talak 1000 jatuh 3, karena memang talak itu sampai 3. Ada si fulan mengatakan, saya menceraikanmu talak 250. Kalau bahasa Sasangnya talak satak seket. Jatuhnya satak seket atau 3? 3, karena memang talak itu sampai 3. Gitu ya. Nah, itu pembahasan nanti di fikih. Makanya pantas disebut majelis ilmu itu adalah Riyadul Jannah, tamannya surga, membahas tentang syariat dan akan mendapatkan pahala. Orang yang sedang menuntut ilmu itu sungguhnya di jalan Allah, fi sabilillah. Baik, kita lanjut sebelum kita ke usul fiqh ya. Mabadi awaliyah. Wa asbah dzalik, dan seumpama dari yang demikian. Dan seumpama yang demikian ini. Seumpama yang dibahas tadi. Itu akan banyak bahas di fikih. Waqala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwati afdala minal ilmi wal fiqhi fid din. Lam yu'ta ahadun, tidak diberikan akan seseorang, artinya seseorang itu tidak diberikan ba'dan nubuwati, setelah kenabian, afdala, yang lebih afdal, minal ilmi, daripada ilmu, wal fiqhi, dan pemahaman, fid dini, dalam agama atau pada agama. Jadi tidak diberikan seseorang itu setelah kenabian, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak diberikan kepada seseorang itu setelah kenabian yang lebih afdal. Ya. Apa? Setelah kenabian itu apa? Yang lebih afdal? Ilmu dan pemahaman dalam agama. Tidak diberikan pada seseorang setelah kenabian itu. Setelah kenabian apa? Setelah kenabian, kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak diberikan setelah nubuwah itu, ya. Setelah nubuwah itu apa yang setelah nubuwah yang paling afdal? Afdala minal ilmi, yang lebih afdal, ya. Setelah itu adalah ilmu dan pemahaman dalam agama. Tidak diberikan akan seseorang setelah kenabian yang lebih afdal daripada ilmu dan pemahaman dalam agama. Jadi sangat luar biasa orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Derajat itu satu derajat antara langit dan bumi.
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Enggak sama. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Makanya ngaji. Mumpung kalian ini sedang di usia keemasan, ya, menyesal kalian nanti kalau tidak rajin tekun ngaji. Setelah kalian diajarkan begini, mufalah ya rajin. Baik, kita lanjut. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, dan berkata oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridhai daripada keduanya. La mautu alfu abidin qa'imil laili sha'imin nahari ahwanu min mautil alimil basiri bihalalillahi ta'ala wa haramihi. La mautu alfu abidin, mati meninggalnya 1000 abidin, orang yang ahli ibadah. La mautu alfu abidin, mati 1000 orang yang ahli ibadah. Ini ahli ibadah, ini 1000 yang meninggal nih. Qaimil laili, berdiri di tengah malam, rajin dia sholat semalam suntuk. Qaimil laili, malam hari dia berdiri untuk melaksanakan sholat. Kemudian apa? Shaimin nahari, berpuasa di siang hari. Pokoknya baju ya, baju ibadah, sembahyang sunnah. Berpuasa di siang hari. Meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini adalah di malam hari dia sholat, di siang hari dia berpuasa. Ahwanu, lebih ringan. Mim mautil alimi, daripada meninggalnya orang alim, satu orang alim. Mim mautil alimi, dari meninggalnya orang alim. Al-basiri, yang melihat atau yang mengerti, yang faham, ya, yang paham. Ini perbandingannya. Meninggal 1000 orang yang ahli ibadah, malam hari dia sholat, siang hari dia berpuasa, itu masih jauh lebih ringan itu daripada meninggal satu orang alim yang paham, ya, sangat apa? Sangat kehilangan, karena dia sebagai pencerah, tempat orang meminta pendapat, fatwa, tempat orang mencari tentang hukum, tempat orang bertanya tentang hukum. Hilang ribuan jamaah, jutaan orang yang kebingungan. Bagaimana kalau ribuan orang alim yang akan meninggal dunia? Gelap dunia. Kenapa? Kenapa kita katakan gelap? Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Setelah nabi meninggal, yang menjadi pelanjutnya adalah para ulama. Ya. Para ulama kita, alhamdulillah, sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita. Ya, Hasyim Asy'ari, ya, yang di Nahdiyin, ya. Kalau di NW Al-Maghfurullah, Tuan Guru Pancor,
ya, Muhammad Zainuddin, ya, Tawur Pancor, Maghfirullah, ya, Al-Maghfirullah, ya, Tawur Pancor, terus ya, Syekh Zainuddin, ya. Kemudian Tawur Saleh Hambali, Bengkel. Kemudian di Kediri Tuang Guru di Salahuddin, Tuang Guru Ibrahim. Terus ada Tuang Guru Yusuf Abdul Sattar. Banyak sekali, tapi beliau sudah banyak melahirkan para tuan guru. Banyak yang melahirkan para tuan guru sebagai pelanjut estafet perjuangan. Seandainya tidak ada ulama masuk, mungkin kita ini kal bahaim, seperti binatang. Nggak tahu mana halal mana haram, nggak tahu. Orang sudah seperti binatang, hidupannya seperti itu. Maka al ulama warasatul anbiya. Nah, jangan sakiti para ulama. Ya. Banyak ya guru-guru kita. Yang sekarang masih menunggu kita, Tuan Guru Bagu. Ya. Siapa nama Tuan Guru Bagu? Nah, Syekhuna, ya. Kalau dulu, ya pada zaman dahulu Syekh di Jawa sana itu Khalil Bangkalan. Ya. Kalau yang lama di Mekah banyak karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, sampai jasad beliau itu masih utuh saat digali orang Jawa Madura. Di Sukerjo ada Kiai As'ad, ada Kiai Fawaid, ada Kiai Syamsul Arifin. Syamsul Arifin memiliki anak namanya Kiai As'ad. Kiai As'ad. Kiai As'ad memiliki putra juga Kiai Fawaid. Sekarang yang di Sukerjo itu Syekh siapa namanya? Tuan Guru Kiai Haji Zain Ibrahim. Bina Kompes Salafiyah Syafiyah seperti itu. Mudah-mudahan para ulama kita yang sudah mendahului, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma Fatihah. Dan untuk para kiai kita, tuan guru kita yang masih hidup, ya, banyak ya masih menunggu kita satu. Seperti salah satunya tuan guru Badruddin, ya, tuan guru Bagu yang dikenal sekali, ya, yang sudah sepuh beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah berikan umur panjang. Begitu juga para tuan guru kita yang saat ini masih menunggu kita. Ya, mudah-mudahan para guru-guru kita ya diberikan kesehatan, keafiatan. Allahumma Fatihah.
Itulah ulama. Kalau diingat pasti dikirimi Fatihah oleh ya. Ya ini sudah banyak berjuang, banyak mewarnai lahumul Fatihah. Gitu. Sampai enggak Fatihah kita? Nanti ada pembahasannya di Anatul Talib sampai. Apa yang kita baca itu sampai. Baik, tinggal apa? Lanjut ya. Qala Abu Hurairah, Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, berkata oleh Abu Hurairah dan Abu Dzar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Babun minal ilmi, apa kata Abu Hurairah? Ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwu'an. Babun minal ilmi, satu bab daripada ilmu, satu bab dari ilmu. Nata'allamuhu, kami belajar mempelajarinya. Ahabbu, aku lebih cintai, ilaina, kepada kami, min alfi rak'atin, dari 1000 rakaat tatawu'an, salat sunat. Jadi satu ilmu yang kami pelajari itu aku lebih cintai. Ya, satu bab daripada ilmu yang kami pelajari itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Daripada 1000 rakaat salat sunnah. Misal nih, sama salat sunat nih 1000 rakaat. Ya. Aku lebih cintai, kata Abu Hurairah ya, dan Abu Dzar, satu bab ilmu. Tapi ini kan misalnya sekarang yang dimaksudnya satu bab, babul taharah, babul wudu, babus sholat, itu aku lebih cintai satu bab ya, satu pintu dari ilmu yang aku pelajari itu aku lebih cintai daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Tentu. Waqala Umar radhiyallahu taala, berkata oleh Umar, moga-moga Allah meridai anhu daripadanya. Pengulang ya? Hah? Loncat. Ya sudah, kalau loncat udah saya ini ya. Sudah selesai ini kan? Oke. Dan berkata oleh Umar, ya, berkata oleh Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, meninggalnya 1000 orang ahli ibadah, dia berdiri di tengah malam, dia berpuasa di siang hari, itu lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim yang paham. Ya, bimautil alim al-basir. Bihalalillahi taala, dengan halal. Ya, dengan apa? Bihalalillahi taala wa haramihi, dengan halalnya ya hukum-hukum Allah dan haramnya hukum-hukum Allah. Dia paham, orang alim ini al-alim al-basir, yang mengerti, orang alim yang mengerti dengan halalnya dan haramnya hukum-hukum Allah. Aku ya, meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah, di malam hari dia sholat, di siang hari dia berpuasa, itu masih lebih ringan meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah tadi, yang rajin sholat, rajin puasa, ketimbang orang yang alim, satu orang yang alim yang mengerti tentang hukum halalnya dan haramnya. Ya. Wal ayat wal akhbar wal asaru fi dzalika katsiratun. Dan ayat-ayat Allah, wal akhbar, dan hadis-hadis, wal asar, dan perkataan para ulama, fi dzalika, pada yang demikian itu, katsiratun, banyak sekali pada yang membahas tentang hadis-hadis tadi tentang ilmu.
Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut, tinggal setengah jam. Ayo kamu.